jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Victorious People yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi saudara saya. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara saya. Dan sebentar kita akan membahas sebagian daripada firman Tuhan
sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa, penyertaan perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pakailah hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau memakai mulut bibir lidah hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi jemaat yang kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini firman Tuhan yaitu temanya fondasi-fondasi kehidupan. Ya. Kita harus senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan rohani kita. Seberapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Tapi tahu nggak, ada fondasi-fondasi yang harus didirikan. Seperti sebuah bangunan yang didirikan, harus ada fondasinya yang kuat, yang kokoh. Ya, seorang insinyur mendirikan bangunan, fondasi itu harus dengan bahan-bahan yang berkualitas, dengan perhitungan yang cermat, sehingga fondasi ini kuat sehingga bangunan itu dapat berdiri dengan megah. Dia berdiri ke atas dan semua dapat menikmati bangunan itu. Begitu juga fondasi kita. Sebagai orang Kristen, fondasi kita harus kuat. Yaitu apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhanlah kita renungkan firman itu siang dan malam. Itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita sehingga kita dapat bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat sehingga buah itu dapat dinikmati oleh semua orang. Orang dapat melihat kehidupan kita karena hidup kita adalah menjadi sorotan dari masyarakat. Apa yang kita lakukan itu cerminan daripada Kristus. Ya, kita akan membahas di sini. Ada 6 poin. Memahami kasih Allah bagi Anda. Yang kedua, memahami tatanan rohani Anda. Ketiga, memahami bagaimana cara Allah memandang Anda. Keempat, bagaimana identitas saudara dan saya setelah kita menjadi orang Kristen. Dan kelima, kita memahami sifat Allah yang sesungguhnya, karakternya Dia. Dan yang keenam, memahami otoritas rohani saudara dan saya. Ya, poin pertama, memahami kasih Allah bagi Anda. Kita harus membaca firman Tuhan, ini dasarnya. Ini satu-satunya pewahyuan terpenting yang Anda terima sebagai orang percaya. Yohanes 3 ayat 16, suatu ayat firman Tuhan yang harus dihafalkan, menjadi dasar. Yaitu kita baca bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dasar. Bukan tentang kasih Anda kepada Allah, tetapi ingat, Kristuslah yang memilih saudara saya. Kita sebagai orang Kristen, bukan kita yang kita harus terima Tuhan untuk masuk surga. Benar, kita terima Tuhan masuk surga, tapi bukan kita yang memilih. Kita bukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita rajin ke gereja, kita baca Alkitab. Benar, tapi bukan sebagai rutinitas. Sudahkah engkau menghidupi kehidupan itu? Menghidupi firman yang engkau baca. Menghidupi pelayanan yang Tuhan engkau sudah berikan untuk kita melayani. Melayani di gereja, melayani sesama kita. Itu poinnya. Kita harus belajar memahami dulu apa yang Tuhan sudah berikan. Yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini karena Dia mengasihi kita. Dia rela berkorban bagi kita. Dia menanggalkan segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Harusnya kitalah yang digantung di sana. Kita yang disesah. Kitalah yang dihukum di sana. Tapi karena Kristus, Dia tidak menyayangkan nyawanya demi saudara saya. Ini dasarnya. Baru kita dapat mengasihi Dia. Oh, betapa besar kasih Allah akan kita. Dengan nyawanya Dia berikan. Dengan apa kita juga balas Dia. Selain kita bersyukur dan terima kasih kepadanya. Poin yang kedua, memahami tatanan rohani Anda, yaitu hal ini akan menuntun kepada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita akan baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan melihat roh kita, roh yang sempurna itu yang Tuhan berikan bagi kita. Dia tidak melihat tubuh kita, keadaan kita, pikiran kita, tapi dilihat tubuh kita, yaitu roh kita. Karena kita adalah kebenaran diri Allah dalam Kristus Yesus. Ada kebenaran diri itu yang Tuhan lihat. Roh Kudus itu yang ada dalam saudara dan saya. Itu yang Allah lihat, Allah Bapa di sorga lihat. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak sendirian, dia kan Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, ada Anak, Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya dalam kehidupan saudara. Bahwa kita adalah bangunan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Itu yang Tuhan lihat. Itu yang Allah Bapa lihat. Bahwa kita adalah roh. Kita harus hidup di dalam roh. Ya. Jadi manusia telah jatuh ke dalam dosa dan itu menyebabkan kematian rohani. Terpisah dari Allah seperti Adam dan Hawa. Setelah dia makan buah yang terlarang itu, dia tidak mati secara jasmani, tapi mati karena rohaninya. Dia terputus hubungan dengan Allah. Begitu juga kalau kita melakukan dosa di dunia ini, hubungan kita akan terputus dengan Allah. Dia akan menjauh dari kita kalau kita terus melakukan dosa. Tetapi dia mau kita selalu kembali kepada dia, selalu dekat dengan dia. Ya, kita harus pahami bahwa kita hidup, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang hidup di dalam daging saat ini, hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Itulah hidup. Kita harus matikan segala kehidupan daging kita dan kembali kepada roh. Jadi roh, roh, pikiran kita dan juga jasmani kita. Jiwa kita, pikiran kita menentukan kemana kita mengarah. Ke tubuh, ke hal yang fana, yaitu kedagingan. Ke kanan, yaitu kerohanian kepada Allah Bapa yang supranatural. 2 ada 3. 2 jadi 1, ini kalah. Kita harus menjadi 1. Jadi kita hidupkan dipimpin oleh roh. Kalau kita ke daging, roh yang lemah. Oleh sebab itu, pikiran kita harus condong ke sana, menentukan di manakah saudara saat ini. Kau harus mengarahkan pandanganmu kepada roh, bukan kepada daging. Kita masuk yang ketiga. Memahami cara Allah memandang Anda. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas. Jadi kita menyembah roh, menyembah pada Allah karena dia adalah roh. Kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi kepada jasmani. Ya hal-hal yang duniawi. Tapi arahkan pandangan kita hanya kepada Kristus Yesus. Ya. Kenali siapa Allah dan apa yang Ia lihat ketika memandang kita. Allah adalah roh. Karena itu ketika Ia memandang kita, yang dilihatnya adalah roh kita. Bukan jasmani atau pikiran kita, jiwa kita. Ketika Allah memandang kita, Ia tidak pernah kecewa. Walaupun kita sering melakukan kecewa, memberikan kecewa kepada Dia. Kita sering jatuh ke dalam dunia, dalam dosa. Ia selalu bersuka cita karena kita anaknya. Kebenaran diri Allah ada di dalam saudara dan saya. Karena Kristus yang ada dalam Anda yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Bagaimanakah kita memandang Dia? Begitu juga Dia memandang kita. Kita harus selaras dengan Dia. Harus fokus hanya kepada Dia. Karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Dia, kita sanggup cakap mampu melakukan segala sesuatu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan masuk ke poin 4. Memahami identitas kita di dalam Kristus. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bahwa saudara dan saya keturunan Allah. Jangan main-main perkataan firman ini. Kalau kita sudah dibenarkan, kita hidup lahir baru dengan Dia, kita manunggal dengan Dia, kita adalah keturunan Allah. Luar biasa. Kita di sini Allah kecil di dunia ini. Kita ada duta-duta Kristus, duta-duta sorgawi. Harus beda dengan dunia. Kita harus beda dengan kehidupan di dunia ini. Walaupun kita memang hidup di dunia ini. Tapi harus kita tahu bahwa yang hidup kita hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam roh.
bersama dengan Kristus. Dia tinggal bersama dengan saudara, juga dengan saya. Itu yang kita harus pahami. Di dalam Dia kita ada, kita telah mengetahui bagaimana Allah memandang kita. Pertanyaan, apakah kita memandang diri sendiri dengan cara yang sama? Dia mengatakan, dengan cara apa engkau memandang Kristus? Seperti tadi saya katakan, pandanglah Dia, fokuslah kepada Dia. Jangan kepada hal-hal yang lama, tinggalkan yang lama, kembali kepada Allah Bapa di surga. Ya, kepada Roh Kudus yang ada dalam saudara. Ya, Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Kita setelah dipanggil terima Kristus, kita dibenarkan olehnya, dan juga kita dimuliakan kelak di kerajaan sorga. Kita hidup bersama dengan Dia. Sungguh luar biasa. Ya, kita akan masuk dalam poin 5, memahami sifat Allah yang sesungguhnya. Kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya jika mengenal Dia yang kepadanya kita berserah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Allah bagi saudara saya lebih baik daripada rencana kita sendiri. Ya, kita mengenal sifat Allah lewat persekutuan dan keintimannya dengan Dia dan firman-Nya. Yohanes 10 ayat 10. Sifat iblis ialah pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi sifat Allah yaitu aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kita harus membedakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita mengikuti keinginan daging, yaitu kita menyerahkan otoritas kita kepada iblis, si pendusta itu. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi setelah kita hidup di dalam Tuhan, kita mengenal sifat karakter Allah. Kita tahu aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Lihat, luar biasa. Mana yang kau pilih? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kita ke kanan, kita dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Tidak ada rasa takut lagi. Tidak ada rasa khawatir lagi, cemas lagi. Karena kita sudah lebih daripada pemenang. Dan harus kita sadari bahwa Dia yang dalam kita luar biasa. Rohmu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan. Ayat ke-6, poin ke-6 yang terakhir, memahami otoritas rohani Anda. Di Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang saya bisa sampaikan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu bukan sebagai suatu buah roh saja, tetapi ini adalah sifat dan karakter Allah yang ada di dalam saudara saya. Setelah kita hidup baru di dalam Tuhan, kita memiliki buah roh itu, yaitu kasih. Kita mengasihi sesama, kita mengasihi Kristus, kita mengasihi sesama. Ya, sukacita damai sejahtera selalu diberikan bagi kita yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus menguasai diri kita. Jangan lagi kita lemah oleh kedagingan, tapi harus kuat di dalam roh. Ini yang namanya penguasaan diri. Ya, ini bukan semata buah roh, tapi sifat karakter Allah. Di dalam Dia, Allah telah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Lihat. Apapun yang kita butuhkan, Dia sediakan bagi kita. Yaitu Dia El Shaddai. Allah yang mencukupi semua yang kita butuhkan, yang umatnya butuhkan. Ya. Jadi, 6 poin setelah kita pelajari. Dan harus ada tindakan. 3 poin yang penting. Pertama, merombak hubungan pribadi Anda dengan Allah. Setelah kita tahu pondasi itu, mulailah kita menjalin hubungan kepada Kristus Yesus. Kepada Roh Kudus, pada Allah Bapa di surga. Lebih lagi, intim lagi dengan Dia. Luangkan waktu, membaca firman, renungkan firman itu siang dan malam. Dan jadilah pelaku kebenaran firman. Yang kedua, memampukan Anda melawan setiap serangan musuh atau iblis. Dan mengenali siasat-siasatnya. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu siasat-siasat iblis. Dan kita bisa melawan iblis itu melalui firman-Nya. Firman itu pedang roh. Firman itulah kekuatan kita. Ya, dan yang ketiga yang terakhir,
memberi Anda kesanggupan melayani siapapun, kapanpun, dan tentang hal apapun. Setelah kita semuanya itu, kita punya otoritas, punya kuasa, kita melayani siapapun kita. Kita bisa melayani di keluarga kita bisa melayani orang-orang sekeliling kita, dimanapun kita berada, di marketplace, di gereja sekalipun, kita harus siap sedia untuk melayani orang. Dan kapanpun waktunya kita harus siap. Dan apapun masalahnya kita harus memahami, kita harus pasti bisa melakukannya. Karena Kristus yang memberikan hikmat pewahyuan itu. Kristus yang memberikan kuasa itu kepada kita. Itu Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi saudara saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan. Kami percaya benih firman-Mu tidak akan pernah keluar dan kembali dengan sia-sia. Biar firman itu tertanam dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga menjadi logos, menjadi rema, berakar, bahkan berbuah lebat. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa. Kami boleh menjadi kitapan yang terbuka dapat dibaca oleh semua orang. Dan biar hanya nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, anak-anak kami. Bentuklah kami, pakailah kami Tuhan. Karena kami mau hidup di dalam tuntunan pimpinan bimbingan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.